Halo semua, apa kabar? Ya, saya kembali. Ya, I'm back dari liburan. Dan wow, saya juga cukup kaget juga. Ya, nggak nyangka kalau ternyata rekomendasi yang saya berikan waktu liburan kemarin itu yang saya sempat ngevlog ya, saya share di grup. Saya trading MTech dan Saratoga ya waktu di posisi berangkat. Bahkan Saratoga saya ingat banget, saya bilang saya sempat HK di 2560 dan MTech 2120. Dan hari ini wow banget. Hari ini wow banget. Saratoga masih naik. Sempat naik ke 2920 kalau nggak salah, tapi closingnya di 2850. Tapi MTech yang saya cukup amazing ya, karena lumayan, naiknya lumayan cukup keren ya. Sekarang di 2250 kalau nggak salah. Dan nyaris walaupun itu membuktikan ya, itu maksudnya membuktikan bahwa trading yang benar pun ya, maksudnya kita tanpa lagi aktivitas liburan pun kita masih bisa trading dan baik ya. Itu manfaat dari quantitative trading system. Kita bisa sembari ngapain apapun, aktivitas apapun ya kan. Kita tinggal lihat screening, pilih, cocok, enter, dan bam, dapat profit. Dan kinerja Saratoga sendiri waktu 1 minggu kemarin luar biasa naik ya 26% kan. Dan itu keren banget. Jadi nggak ngapa-ngapain, bisa disambil tidur, bisa disambil dolan, ngajak anak-anak main, ngajak kita bareng-bareng, happy-happy, tetap dapat profit. Bahkan kalau boleh dibilang perjalanan saya kemarin itu full dibayarin sama Saratoga. Enak banget kan? Ya kapan lagi gitu loh. Dan minggu ini giliran MTech. Minggu ini giliran MTech yang mulai store, kasih kasih profit. Gantian aja. Gantian aja ya kan. Nah, terus next bagaimana next? Minggu ini kalau kita lihat composite ya, kalau kita lihat composite hari ini Senin tadi dia sempat gap up dan orang sudah kaget bakal breakout, tapi ternyata enggak ya. Ya saya sudah warning kemarin ya bahwa minggu ini berpotensi untuk sideways dulu kali. Nggak secepat itu ya, karena ini toh juga masih pertengahan bulan Desember, nggak buru-buru ya, nggak buru-buru. Target kita menjelang akhir tahun lah, minggu depan lah mungkin, atau mungkin last minute ya, saya sudah bilang kan kita tanggal 27 hari Senin dan tanggal 31 hari Jumat. Mungkin kalau orang bilang kayak ini kan kita lari maraton ya, nanti mendekati garis finish itu baru digas ya. Jadi mereka sekarang lagi ngumpulin tenaga sembari menjaga momentum tetap oke ya, jaga momentum tetap oke supaya nanti ketika Santa Claus Rally itu tradingnya jadi bagus. Kemarin saya sempat ulas mengenai apa bedanya antara window dressing dan Santa Claus Rally. Dan ya kalau kita lihat sekarang ini market masih memberikan kita kesempatan untuk mungkin cari saham-saham yang masih terdiskon, atau mungkin saat ini diskonnya belum cukup dalam, masih bisa lebih dalam lagi. Dan tadi kita sudah spekulatif nyicil-nyicil ya beberapa emiten yang potensi untuk mungkin dalam waktu dekat bisa rebound, dan posisi saat ini lagi disupport banget. Dan atau emiten yang saat ini sudah di posisi mingguan, dia juga udah mulai breakout tapi masih bikin galau. Saya lihat peluang-peluang untuk naik ngedrive dengan bagus itu cukup besar ya. Ada beberapa emiten yang juga membukukan sales yang bagus ya. Bapak Ibu silakan, ini saya kasih clue-clue, silakan lihat, cari berita, lihat chartnya juga ya, emiten-emiten apa saja sih yang oke, yang bagus ya. Dan beberapa market cap juga, pemegang big cap juga sudah ambil ancang-ancang. Kalaupun sekarang koreksi, saya lihat masih minusnya juga nggak terlalu dalam ya, karena udah beberapa sudah di bottom banget. Jadi ya kita cuma perlu bersabar saja. Nanti ketika dia bam, dia rebound, wah kita bisa dapat hasilnya ya. Oke, coba kita langsung lihat aja ke komposa kita. Nah ini kan kita lihat ya. Hari ini asing masih membuka net sell minus 537 miliar.
it's okay ya, pada dasarnya masih oke-oke aja. Secara sebenarnya dalam beberapa waktu kemarin dia sempat sempat naik terus ya, sempat akumulasi, dan hari ini transaksi nggak terlalu banyak tapi volume tercatat cukup tinggi ya. Hari ini transaksi cuma 10,34 triliun, dan kalau kita lihat chance untuk bergerak upside masih besar banget. Tapi karena hari ini ada gap, saya khawatir beberapa waktu ke depan mungkin dia bisa agak turun koreksi. Cermati level 6.600 sebagai supportnya ya, support atas dan 6.585 support tengahnya atau bawah. Saya berharap tidak sampai 6.540-an ya. Saya berharap dia tertahan di level 6.500, 6.600 atau 6.585 tadi. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini ya, IHSG ditransaksikan juga dengan volume yang tinggi. Artinya apa? Market masih optimis ya, masih cukup optimis dengan kondisi market ya, dan ekonomi saya lihat sudah saya kasih tahu juga bahwa pada dasarnya ketika saya traveling kemarin ekonomi juga sudah oke ya. Hampir orang tidak terlalu kemakan isu dengan, bukan isu sih, tapi tidak terlalu takut, khawatir dengan Omikron lagi ya. Mereka waspada sih, kita waspada, selalu pakai masker, prokes ketat. Saya rasa itu solusinya ya, supaya ekonomi tetap berjalan. Saya lihat tingkat kedisiplinan masyarakat kita juga cukup bagus ya, kemana-mana udah pakai masker. Itu sudah sangat membantu sekali mengurangi penyebaran ya. Oke, itu composite, dan coba kita lihat LQ45-nya, bagaimana kondisi LQ45 dan Kompas 100, apakah oke? Ya, ini masih koreksi ya. Manfaatin waktu. Jangan nanti bilang kalau sudah naik tinggi baru bilang, waduh, ketika murah saya kalau nggak dikasih kesempatan belanja murah. Nah, ini kasih belanja murah, harga murah, kita nggak mau beli, kan repot juga. Oke, kita ini LQ45 Kompas 100 posisi juga lagi sideways ya, lagi di support. Kita masuk ke sektoral, coba kita cek sektoralnya, sektor IDX Basic. Nah, kan mulai rebound. Sudah mulai ada di atas selendang, good ya. Kalau saya bilang dia bisa hari ini, besok bisa naik lagi, itu akan memberi efek yang bagus. Naik di atas 1220, bagus banget nanti ya. Terus lain IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Ini dia ya. Kita udah ngomong udah kasih kode ya, ketika dia turun, jebret, dia mantul dari support, bam, naik. Silakan nonton video saya yang ini ya, sudah saya kasih kode. Kalau sektor ini anti badai ini ya. Ketika koreksi dia terbang. Ini wow banget, Consumer Cyclicals. Terus ada sektor energi. Tadi juga sempat naik, sempat bagus, kemudian ditutup agak turun sedikit. Ini jangan khawatir, saya lihat menjelang akhir tahun rasanya harga komoditi cenderung masih akan naik ya. Jadi sabar-sabar dulu aja. Sektor finance, nah pelan-pelan slow but sure dia juga mulai naik ya. Nah ini kalau kita lihat per sektoralnya sebenarnya lihat chance-nya untuk naik cukup besar ya. Cuma ya itu nutup gap dulu deh. Healthcare masih di level support ya, tapi pada saat trennya juga masih tren naik, yang mana saya lihat oke banget. Terus sektor industri, ya ini naik sebenarnya, cuma ya gitu dia bikin galau. Ini soalnya bobotnya besar nih, bobotnya di market cukup besar ya. Jadi saya lihat oke lah, cukup oke ini. Dia masih bergerak naik, tapi sideways begini. Kalau dia bisa breakout, ini cakep nih. Terus infrastruktur, wah, sideways-nya cukup panjang. Nah, momentum di sini beli di support untuk jual di atas, beli di support jual, ini dia bergerak dalam range ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya di beberapa video kemarin. Terus consumer non cyclicals. Nah, ini terkena isu cukai rokok ini, jadi bobotnya jadi sedikit banyak mempengaruhi sektor ini. Tapi biasanya bad news is a good news buat chart ya. Jadi ketika ada isu rokok akan dinaikkan cukainya, pasti dinaikin dulu biasanya mereka. Jaga-jaga jangan sampai turunnya terlalu dalam, jadi mereka naikin dulu. Harapan saya kondisinya bakal seperti itu. Jadi dinaikin dulu untuk kemudian mungkin kalau koreksi ya koreksi aja. Tapi saya pribadi, emiten rokok bukan untuk buy and hold ya, untuk trading dulu aja. Properti
tertahan di level ini ya. Wow, kok bisa pas banget. Harapan saya dalam waktu dekat bisa naik lagi, comeback. Terus sektor tekno, nah udah di atas lendang nih. Moga-moga bisa lanjut lagi, naik lagi nih ya. Terus kemudian sektor transportasi, waduh, keren. Sektor transportasi rally tinggi. Jadi ada sektor consumer cyclicals, ada transportasi yang naiknya gila-gilaan nih, yang jadi penopang indeks. Terus ada sektor finance, silahkan cermati, IDX Basic, oke, ya. Terus apa lagi tadi? Healthcare masih ada di tren naik. Infrastructure buy on weakness ada di level support, dia sideways in the range ya. Ya, itu secara sektoral. Kalau lihat kayak gini sih saya optimis ya, dalam waktu nggak pakai lama mestinya IHSG bisa rally, kembali rally. Oke, itu market review kita. Berikut kita akan rekomendasikan apa aja yang bisa kita perdagangkan untuk esok hari. Pertama yaitu MDKA. Wow, MDKA menarik nih ya. Dia setelah naik break all time high, dia koreksi pullback. Nanti harapan saya bisa kembali naik lagi. Ini siap-siap nih, ancang-ancang nih untuk kembali naik lagi ya. Itu MDKA, habis MDKA ada TPIA. Wow, diam-diam dia udah comeback nih. Tapi kalau kita bilang sih saya nggak diam-diam sih, kita udah beberapa waktu udah tahu kalau ini dia disupport. Cuma kapan momentum dia naiknya kita nggak tahu. Kalau kita lihat begini, sebenarnya memang trading dia memang bergerak dalam range ya. Nggak kaget karena dia masih bergerak dalam range tradingnya. Nah ini kalau kita panjangin nih kotak-kotak ini dia masih bergerak dalam range ya. Nah dia sideways dan sideways in the range. Kalau saya bilang kalau dia belum mampu breakout ini, waspadai aja, dia bisa koreksi lagi ya. Kalau kita lihat weekly-nya dia cukup rapi nih sideways-nya nih, dia cukup rapi dalam beberapa waktu ini. Habis TPIA ada S Hardware. S Hardware ini buy on weakness banget ya. Secara kita lihat ya posisi juga lagi di bottom banget. Dia mantul ya. Ini kalau saya anggaplah kalau saya tarik area kayak seperti TPIA ya. Ini saya nggak pakai. Ini kita kira-kira aja ya. Kira-kira kalau ya inilah kira-kira supportnya gitu ya. Nah dia itu sudah bangkit dari support dengan resistennya. Coba kalau saya coba cek resistennya, mungkin resisten ini bisa dijadiin patokan nih. Sementara ini dulu yang jadi patokan. Ya, ini jadi patokan nih. Target saya dia harus sampai ke skyline setidaknya. Nih, skyline. Kalau dia bisa breakout skyline, lanjut ke sini sih. Ini saya tarik garis lagi deh. Nah ini kotak sudah ada lama ya. Saya nggak tarik baru, dia sudah ada lama. Harusnya ini masih cukup valid. Ini kira-kira gini loh ya. Oke, ini kira-kira ini dia bergeraknya masih begini nih ya. Dia kalau bisa next ini tahanan berikutnya di sini, kalau dia nggak bisa naik ke sini dia bakal turun lagi. Kalau lihat dia weekly-nya dia masih bergeraknya masih cukup stabil di sini. Dan FYI ya, for info, S1 kalau nggak salah lagi ngomong ngerayain ulang tahunnya nih. Mungkin ini jadi katalis positif untuk dia naik. Oke, itu dulu Bapak Ibu market review, rekomendasi kita serta ulasan saham. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like dan share jika Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video-video kami. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay strong. God bless you all.